Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam selalu tercurahkan buat baginda Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan yang terhormat Ibu Friska Filona Yendi SPD MPD dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Sebelum kita memulai diskusi kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mulai. Hidup itu. Berdoa selesai. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, bagi yang tidak berkepentingan mohon untuk unmute-kan mic-nya terlebih dahulu karena kita sedang presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan pertumbuhan dan perkembangan serta hubungan dengan proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan beranggotakan ada 7 orang anggota. Yang pertama, saya sendiri, Danda Saputra, sebagai moderator. Yang kedua, Mutiara Mulia Putri, sebagai pemateri. Yang ketiga, Atfa Putri Todi, sebagai pemateri. Yang keempat, Dwi Aryani, sebagai pemateri. Yang kelima, Marliza Cahyadi, sebagai pemateri. Yang keenam, Nurfadilah Yuni Sinaga, sebagai pemateri. Dan terakhir, ada Putri Azhara, sebagai pemateri. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian pertumbuhan yang akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh Saudari Mutiara Mulia Putri. Kepada Saudari Mutiara, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Dalam KBBI sendiri, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah, pertumbuhan memiliki perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena berbeda faktor internal dan eksternal. Perubahan kuantitatif sendiri mohon maaf, ya masih unmute. Suaranya nggak ada, Kak. Oh ya, maaf moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Dalam KBBI sendiri, tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga secara istilah, pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor internal dan eksternal. Perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya berupa pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran dan bentuk. Hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk. Perkembangan juga memahami bagaimana seseorang mengalami perubahan dalam pertumbuhan fisik, kepandaian, emosional, sosial, dan aspek lainnya dalam pertumbuhan manusia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Mutia yang telah menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang materi pertumbuhan. Selanjutnya materi kedua itu tentang pengertian perkembangan yang akan disampaikan oleh Saudari Atfa Putri Toni. Kepada Saudari Atfa, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep dasar atau pengertian dari perkembangan.
Nah, dalam Dictionary of Psychology tahun 1972 dan The Penguin Dictionary of Psychology tahun 1988, arti perkembangan pada prinsipnya adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan yang terdapat dalam organisme-organisme tersebut. Selanjutnya, Dictionary of Psychology di atas secara lebih luas memperinci, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada the progressive and continuous change in the organism from birth to death. Yang artinya perkembangan itu merupakan perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Yang kedua itu perkembangan berarti growth, yang artinya perkembangan itu berarti pertumbuhan. Yang ketiga, perkembangan merupakan change in the shape and the integration of body parts into functional parts, yang artinya perkembangan itu berarti perubahan dalam bentuk dan penyatuan bagian-bagian yang bersifat jasmania ke dalam bagian-bagian yang bersifat fungsional. Lalu yang terakhir itu perkembangan berarti maturation of the appreciation of fundamental pattern of unlimited behavior, yang artinya perkembangan itu adalah kematangan atau kemunculan pola-pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar. Dan pada ilmu psikologi, perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Adva Putri Toni yang telah menjelaskan materi yang kedua. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang akan disampaikan oleh Saudari Mariza Cahyadi. Kepada Saudari Mariza, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan. Adapun mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa, para ahli berbeda pendapat lantaran sudut pandang dan pendekatan mereka terhadap eksistensi siswa tidak sama. Maka untuk lebih jelasnya, berikut akan saya paparkan aliran-aliran yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. Nah, yang pertama aliran nativisme. Para ahli menganut aliran ini berkeyakinan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak berpengaruh apa-apa. Sebagai contoh, jika sepasang orang tua ahli musik, maka anak-anak mereka dilahirkan akan menjadi pemusik pula. Harimau pun akan melahirkan harimau, tak akan pernah melahirkan domba, selalu berpengaruh mutlak terhadap perkembangan anak-anaknya. Kemudian yang kedua ada aliran empirisme. Doktrin aliran empirisme yang amat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti batu tulis kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam hal ini, ada penganut empirisme yang menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa dalam keadaan kosong, tak punya kemampuan dan bakat apa-apa. Yang ketiga, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor-faktor pembawaan tidak berarti apa-apa jika tanpa faktor pengalaman. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari perbedaan ras, etnik, atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Anak yang terlahir dari suatu ras tertentu. Selain faktor internal, faktor eksternal atau lingkungan juga mempengaruhi. Contoh faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah gizi, stimulasi, psikologis, dan sosial ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Mariza yang telah menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum atau prinsip perkembangan yang akan disampaikan oleh Saudari Dwi Aryani. Kepada Saudari Dwi Aryani, kami persilakan.
Baik, perkenalkan nama saya Dwi Aryani dengan NIM 211129378. Saya akan menjelaskan tentang hukum atau prinsip perkembangan. Pada hukum atau prinsip perkembangan yang pertama yaitu hukum konvergensi. Pada hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Tokoh yang berpendapat demikian adalah William Strand yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil pengaruh bersama kedua unsur pembawaan dan lingkungan. Yang kedua, yaitu hukum kekuatan organis. Pada hukum kesatuan organis, perkembangan fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, yaitu hukum tempo perkembangan. Pada hukum ini menurutnya setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendirinya. Dan yang keempat, hukum irama atau hukum irama perkembangan. Pada hukum irama perkembangan ini disebut juga dengan ritme. Hukum irama berlaku bagi setiap manusia, baik perkembangan jasmani maupun rohani, tidak selalu dialami perlahan-lahan dengan urutan-urutan yang teratur, melainkan gelombang-gelombang besar dan kecil silih berganti. Yang kelima, yaitu hukum masa peka. Pada hukum masa peka ini, suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Keenam, yaitu hukum rekapitulasi. Pada hukum ini, perkembangan anak mengalami ulangan ringkas dari sejarah kehidupan umat manusia. Yang ketujuh, hukum pengembangan diri. Pada hukum pengembangan diri ini, dalam kehidupan timbul dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri, seperti mengembangkan bakat dan yang ada pada potensi anak itu. Dan yang terakhir, hukum predestinasi. Pada hukum predestinasi ini berarti nasib atau takdir. Pada setiap umat ada kepercayaan terhadap nasib atau takdir yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Jadi ini hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekian penjelaskan hukum, prinsip, dan perkembangan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Dwi Aryani yang telah menjelaskan materi sebelumnya itu tentang hukum atau prinsip perkembangan. Baik, selanjutnya ada materi tentang hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu merupakan perkembangan dengan belajar memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dalam perkembangan manusia, itu terjadi beberapa perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Nah, pada proses perkembangan ini, tentu adanya tugas yang berkaitan dengan konsep, dengan sikap, baik itu perilaku ataupun keterampilan yang dimiliki oleh individu. Adapun menurut Harlock pada tahun 1981, ia menyebutkan tugas perkembangan ini sebagai social expectation. Nah, sebelumnya pun ada tentang materi hubungan perkembangan dan dalam proses pendidikan dan pembelajaran ini itu ada penyesuaian diri kepada situasi baru. Kadang ada sulit, kadang ada mudah, dan terdapat bermacam ragam tingkat ketenangan dalam emosional. Selanjutnya, adapun seorang ahli psikologi yang dikenal luas dengan teori-teori tugas-tugas perkembangan dalam perkembangan, ia mengatakan bahwa tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu, dan jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, kalau gagal, akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Nah, tugas-tugas perkembangan tersebut, beberapa di antaranya muncul sebagai akibat kematangan fisik, sedangkan yang lain itu berkembang karena adanya aspirasi budaya. Nah, adapun dari yang lain juga akan tumbuh dan berkembang karena nilai-nilai dan aspirasi individu. Dalam belajar, perkembangan anak sangatlah penting. Jika seorang anak sudah memiliki kemampuan dalam belajarnya, maka guru dapat meningkatkan perkembangannya lagi, seperti perkembangan sosialnya, perkembangan perasaannya, perkembangan motorik,
perkembangan bahasa, perkembangan berpikir, perkembangan dalam pengamatan, serta perkembangan dalam kesulitan atau religius, dan juga perkembangan tanggapan, fantasi, serta keputusan dan perhatiannya. Nah, inilah materi tentang hubungan perkembangan proses dalam pendidikan dan pembelajaran. Materi selanjutnya tentang contoh penerapan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Saudari Nurfadilah Yuni Sinaga. Kepada Saudari Nurfadilah dipersilakan. Baiklah. Hubungan perkembangan dan proses. Bila contoh penerapan konsep pertumbuhan dan juga perkembangan. Perkembangan berarti perkembangan manusia mulai sejak bayi sampai dengan usia lanjut dengan segala perubahan kuantitatif dan juga kualitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses perkembangan manusia. Kemampuan atau skill dalam struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola terstruktur dan juga dapat diramalkan sebagai hasil proses pengembangan. Kondisi fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Faktor ini dimulai pada masa pertumbuhan sel telur oleh sel jantan. Unsur-unsur genetik inilah yang memprogramkan tubuhnya sel pada manusia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Nurfadilah Yuni Sinaga yang telah menjelaskan materi tentang contoh penerapan dan konsep pertumbuhan. Selanjutnya materi terakhir tentang penerapan konsep perkembangan yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Az-Zahra. Kepada Saudari Putri Az-Zahra dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nurfadilah Yuni Sinaga, yaitu contoh penerapan konsep perkembangan, di mana contoh penerapan langkah-langkah diagnosis perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah menganalisis, mengumpulkan informasi, data dari diri dan minat, dan lain-lain. Yang kedua, sintesis, yang dimana usaha merangkum, menggolongkan, dan menghubungkan data yang telah dikumpulkan tentang kekuatan dan kelemahan individu. Yang ketiga, diagnosa atau tahap menunjukkan data dan penyimpulan yang logis. Yang keempat, prognosis, yaitu upaya memprediksi kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data, yang dimana contohnya adalah apabila permasalahan yang dialami oleh seseorang tidak dapat diselesaikan, maka ia akan mengalami kendala yang serius dalam pembelajarannya. Yang kelima, yaitu treatment atau pemberian intervensi. Yang keenam, tindak lanjut atau upaya tindak lanjut. Yang dimana perkembangan berarti perkembangan manusia mulai sejak masa bayi sampai usia lanjut dengan bersegala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses perkembangan manusia. Kemampuan atau skill dalam struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sintasi, atau kebersihan lingkungan. Kemudian kondisi sangat mempengaruhi bagaimana individu dapat menjalankan proses kehidupannya. Sebagai contoh, kondisi daerah yang tidak aman karena adanya pertikaian dapat menyebabkan tekanan tersendiri bagi individu. Dan proses imitasi atau peniruan perilaku kekerasan yang dapat mempengaruhi dalam perilaku individu. Contohnya, pertumbuhan dan perkembangan lainnya seperti perkembangan fisik, intelektual atau kognitif dan bahasa, emosi dan sosial. Itulah materi dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Putri Azhara yang telah menjelaskan materi yang terakhir. Nah, itu tadi teman-teman presentasi materi dari kelompok kami. Jika ada dari kelompok-kelompok lain yang ingin menambahkan materi, kami persilakan. Baik, saya persilakan kepada Kak Anggur Reska Putri dulu. Kepada Kak Anggur dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan seperti yang sudah dibahas oleh kelompok 1 tadi. Yang pertama yaitu pada pertumbuhan merujuk pada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan pada perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Yang kedua, pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel, sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Yang ketiga, perubahan merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk pada perubahan kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan dan berlangsung seumur hidup. Dan yang terakhir, pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa adanya pertumbuhan. Mungkin sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Anggur. Mohon maaf sebenarnya teman-teman, untuk penambahan materi kelompok kami cuman mempersilahkan penambah materi saja. Jadi mohon maaf jika ada teman-teman yang belum berkesempatan pada presentasi kali ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kak Putri Herolina. Kepada Kak Putri dipersilakan. Sekali lagi, saya persilakan kepada Kak Putri Herolina. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Herlina Nasution dengan NIM 2100345. Di sini saya akan menambahkan materi mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan. 1. Faktor herediter atau warisan sejak lahir atau bawaan. 2. Faktor lingkungan yang menguntungkan atau tidak. 3. Kematangan fungsi organis dan fungsi psikis. 4. Aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemampuan seleksi. Bisa menolak atau menyetujui. Punya emosi serta usaha membangun diri sendiri. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan seperti faktor-faktor sebelum lahir, contohnya peristiwa kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi, ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit bagang, TBC, kolera, tipus, gondok, sakit, gula, dan lain-lain. Faktor ketika lahir contohnya pendarahan dan bagian kepala bayi yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan. Faktor selanjutnya yaitu faktor sesudah lahir, contohnya pengalaman traumatik atau luka-luka pada kepala. Kepala bagian dalam terluka karena bayi terjatuh. Faktor selanjutnya yaitu faktor psikologis, contohnya bayi ditinggalkan kedua orang tuanya atau anak dititipkan dalam suatu institusionalis atau rumah sakit, rumah yatim, piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Sekian tambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan, diingatkan ya kepada teman-teman yang menambahkan materi, silahkan ketik materinya tuh di kolom chat, agar nanti bisa kami masukkan ke laporan diskusi. Sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman yang sudah dipersilahkan untuk menambahkan materi, silahkan kirim materinya di kolom chat dengan mengetikkan nama beserta asal kelompoknya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk sesi penambah materi berkesempatan untuk satu orang lagi. Saya persilakan kepada Kak Fani Oktaviani. Kepada Kak Fani dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Fanya Oktaviani, NIM 2100288. Ingin menambahkan materi terkait persamaan dan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki persamaan, yaitu objeknya yaitu manusia. Yang keduanya sama-sama berkaitan dengan perubahan pada manusia, serta keduanya sama-sama berpengaruh dalam setiap jenjang kehidupan seseorang ke depannya. Dan keduanya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, tetapi dilihat secara eksplisit, adapun perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Yang pertama, perbedaan sifat. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Dan yang kedua, perbedaan berdasarkan objek. Pertumbuhan bersifat fisik, sedangkan perkembangan bersifat fungsional fisik dan psikologis. Perbedaan berdasarkan waktu, di mana pertumbuhan dari usia tertentu, biasanya dari usia 20 sampai 22 tahun, sedangkan perkembangan sampai akhir hayat. Yang keempat, perbedaan kenampakan. Kenampakan pertumbuhan lebih konkret, sedangkan kenampakan dari perkembangan itu bersifat abstrak atau tidak terlihat. Yang kelima, perubahan. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali ke bentuk awal, sedangkan perkembangan bersifat dapat kembali ke bentuk awal. Indikatornya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan perubahan pada fisik dapat dinyatakan dalam bentuk satuan dan ukuran secara akurat menggunakan alat ukur, sedangkan perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan, yaitu melalui pengamatan dan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Fani yang telah menambahkan materi. Berakhirnya sesi penambah materi dari kelompok kami. Kami ingatkan kepada teman-teman yang telah menambahkan materi tadi, silakan ketik nama beserta nama, NIM beserta asal kelompoknya, dan juga materi tambahannya ke kolom chat, agar materi tersebut dan kakak yang menambahkan materi bisa kami masukkan ke laporan diskusi. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 membuka sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab kali ini, kami dari kelompok 1 hanya membuka untuk 3 orang penanya saja. Jika ada waktu, nanti akan kami buka sesi kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan asal kelompoknya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, pertama saya persilakan kepada Kak Ersa Aprilia. Kepada Kak Ersa, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Aprilia, NIM 2108. Waalaikumsalam. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, apa yang terjadi jika seorang anak sekolah dasar yang mengalami permasalahan perkembangan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi diingatkan, bagi teman-teman yang menambahkan materi dan yang bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat, agar kami bisa mencari jawaban dan teman-teman lain bisa membantu. Sekali lagi, bagi teman-teman yang bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat. Baik, penanya kedua, saya persilakan kepada Kak Indah Nopriani. Kepada Kak Indah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nopriani Hasibuan, NIM 2133200 dari kelompok 2. Pertanyaannya, coba kelompok penyaji sebutkan contoh hukum tempo perkembangan yang terlihat di dalam proses pembelajaran di dalam sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman yang bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk satu orang pertanyaan lagi, saya persilahkan kepada Saudara Nova Kurniawan. Kepada Saudara Nova, dipersilakan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nova Kurniawan, NIM 21087158. Izin bertanya, moderator. Pertanyaannya itu, mengapa pertumbuhan dan perkembangan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan? Nah, di sini saya meminta contohnya gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya pada sesi kali ini, karena kami baru cuman menampung untuk 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang telah bertanya tadi, silahkan ketik pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Kami tunggu. Baik, untuk menghemat waktu kita juga, presentasi akan kami alihkan ke sesi 015. Oke, para teman-teman kelompok 1 yang sesi 15, kami persilakan untuk presentasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator dari sesi 014 sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dari sesi 015 untuk melanjutkan presentasi. Maaf sebelumnya terbalik. Moderator dari sesi 015 telah memberikan kesempatan kepada sesi 014 untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti Zoom pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmawati Puji Astuti, selaku moderator dari kelompok 1. Pada presentasi kali ini, kita akan